Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas kisah Nabi Syits, generasi penerus Nabi Adam alaihi salam. Yuk, simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ketika Habil terbunuh oleh Kabil, Adam dan Hawa sangat bersedih. Mereka merasa kehilangan seorang anak yang baik dan taat. Kemudian, Allah memberikan mereka seorang anak lagi, yakni Syits, yang diutus Allah sebagai nabi setelah Adam. Nabi Syits, yang namanya berarti anugerah atau pemberian, adalah putra Nabi Adam dan Hawa. Menurut tradisi Islam, Nabi Syits lahir setelah terbunuhnya Habil oleh Kabil, sebagai penghibur dan penerus garis kenabian. Kisah Nabi Syits tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi banyak ditemukan dalam literatur Islam dan tafsir klasik. Menurut riwayat, Nabi Syits lahir pada malam Jumat. Nabi Adam diberi wahyu bahwa Syits akan menjadi penerusnya dalam menyebarkan ajaran tauhid kepada anak cucunya. Syits dikenal sebagai seorang yang bijaksana, taat, dan memiliki kepribadian yang sangat mulia. Nabi Syits lahir ketika Adam berusia sekitar 130 tahun. Dalam riwayat, Nabi Adam menerima wahyu dari Allah bahwa Syits akan menjadi penerusnya yang membawa ajaran tauhid. Adam menaruh harapan besar pada Syits untuk menjaga kesalehan keluarganya di tengah tantangan yang semakin berat. Sejak kecil, Syits menunjukkan sifat-sifat istimewa. Dia dikenal sebagai anak yang cerdas, bijaksana, dan taat kepada Allah. Nabi Adam sangat mencintai Syits dan mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang diterima langsung dari Allah. Syits dikenal sebagai pemimpin yang adil dan sangat peduli pada moralitas kaumnya. Dia memastikan kaumnya tetap taat kepada Allah dan menjauhi kehidupan maksiat yang dilakukan oleh keturunan Kabil. Setelah pembunuhan Habil, Kabil melarikan diri bersama keturunannya ke dataran rendah. Keturunan Kabil hidup dalam kemaksiatan dan kerusakan moral. Mereka adalah kelompok pertama yang memperkenalkan musik yang digunakan untuk melalaikan, pesta pora, minuman keras, dan zina. Melihat kehidupan yang berbeda antara kaum Syits dan kaum Kabil, setan merancang strategi untuk menyesatkan keturunan Syits. Setan menggoda mereka untuk turun dari pegunungan dan bercampur dengan keturunan Kabil. Setan menciptakan alat-alat musik dan memperkenalkannya kepada kaum Kabil, yang kemudian menarik perhatian keturunan Syits. Dalam beberapa riwayat, sebagian kecil dari keturunan Syits tergoda untuk turun ke dataran rendah, meskipun Nabi Syits berulang kali memperingatkan mereka. Perpindahan ini menjadi awal dari meningkatnya kemaksiatan di kalangan manusia. Sebelum wafat, Nabi Adam memberikan beberapa wasiat penting kepada Nabi Syits. 1. Menjaga tauhid, menanamkan keimanan kepada Allah di tengah ancaman penyimpangan dari kaum Kabil. 2. Melestarikan ajaran Allah, memastikan semua anak cucu Adam tetap berpegang pada wahyu yang diturunkan. 3. Menjaga kitab wahyu. Nabi Adam mewariskan kitab wahyu yang diterimanya kepada Syits agar diajarkan kepada umat. Setelah memberikan wasiat tersebut, Nabi Adam wafat. Nabi Syits dengan penuh tanggung jawab melanjutkan kepemimpinan. Nabi Syits hidup selama 912 tahun. Menurut riwayat, sebelum wafat, beliau menyerahkan tugas kenabian kepada putranya, Anusi. Nabi Syits dimakamkan di samping makam Nabi Adam di Gua Kashun, yang diyakini berada di sekitar wilayah Makkah atau Hebron, Palestina.